Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Halo, apa kabar semuanya? Abang kakak, semoga keadaan kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan yang pasti masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak bertemu lagi bersama Miss Eka di mata pelajaran matematika. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga ya dalam pelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu agar pembelajaran kita berkah, diridhoi oleh Allah, dan ilmunya bermanfaat buat kamu. Kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran matematika kita hari ini. Nah, materi di pembelajaran matematika kita hari ini masih di bilangan bulat, yaitu bagian kedua. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah mempelajari mengenai bilangan bulat. Hari ini akan kita lanjutkan mengenai materi bilangan bulat. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita mempelajari materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua yaitu lawan bilangan bulat. Yang ketiga, penggunaan istilah bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membandingkan bilangan bulat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam mempelajari materi kita hari ini. Nah, abang kakak, pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan pada bilangan bulat positif, semakin besar bilangannya, maka semakin besar pula nilainya. Nah, kedua fakta mengenai bilangan bulat negatif dan positif ini harus kamu ingat. Nah, insya Allah akan mempermudahkan kamu dalam memahami dan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan bulat positif dan negatif. Ingat ya, kalau negatif, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil untuk negatif. Sedangkan untuk bilangan bulat positif, semakin besar bilangannya, maka semakin besar pula nilainya. Nah, di sini ada contoh, kamu perhatikan, ada terdapat garis bilangan di mana untuk bilangan positif itu dia angka 0 sampai dengan 9, dan bilangan bulat negatif dia angka 0 sampai dengan negatif 9. Nah, abang kakak, di sini kamu diminta untuk mengurutkan mulai dari bilangan yang terkecil. Nah, ingat ya, kalau bilangan yang terkecil berarti dia berada di posisi negatif. Iya, semakin besar bilangannya, yaitu angkanya semakin besar ketika dia negatif, maka nilainya semakin kecil. Kebalikannya dengan positif. Kalau positif, semakin besar angkanya atau bilangannya, maka nilainya juga semakin besar. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Dimulai dari di sini ada bilangan yang belum berurutan, yaitu ada 1, ada negatif 2, ada 3, ada 4, dan negatif 5. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil, berarti kita bergerak dari sebelah kiri. Nah, setelah kamu lihat manakah angka yang bilangannya paling besar tetapi berada di bilangan negatif? Iya, yaitu adalah negatif 5. Kemudian selanjutnya negatif 2. Nah, kita bergerak ke arah kanan karena dia akan semakin besar. Selanjutnya yaitu 1, positif 1, kemudian ada positif 3, dan positif
positif 4. Inilah bilangan dari urutan yang terkecil. Maka kalau dituliskan yaitu menjadi negatif 5, negatif 2, kemudian ada 1, ada 3, dan ada 4. Nah, inilah urutan bilangan dari yang terkecil. Mudah kan? Insya Allah mudah. Yang penting kamu harus mengingat kedua fakta tadi mengenai bilangan bulat positif dan negatif. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor 2. Kita hapus dulu. Oke. Nah, angka atau bilangan di nomor 2 itu ada negatif 2, negatif 3, 0, 5, dan negatif 6. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil. Coba perhatikan abang kakak. Kalau dikatakan terkecil berarti dia dimulai dari bilangan yang negatif, yaitu yang angka atau bilangannya besar. Nah, manakah dia? Iya, benar, ada negatif 6, kemudian negatif 3, kemudian ada negatif 2, kemudian 0, kemudian ada 5. Nah, inilah urutan dari bilangan yang terkecil sampai terbesar. Kita catat yaitu negatif 6, kemudian ada negatif 3, kemudian ada negatif 2, kemudian ada 0, dan ada 5. Nah, inilah urutan dari bilangan yang terkecil sampai terbesar. Mudah kan? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Nah, selanjutnya, ya ini tadi dia jawabannya. Nah, selanjutnya, nah di sini kebalikan, yaitu kamu diminta mengurutkan dari bilangan yang terbesar. Nah, perhatikan, kalau dia yang terbesar berarti dia itu adalah bilangan yang positif, benar. Nah, untuk soal yang pertama angkanya ada 1, negatif 2, 3, 4, dan negatif 5. Nah, kalau katanya dari bilangan yang terbesar maka dia bergerak ke kiri, benar, dari kanan ke kiri, yaitu kita mulai dari bilangan yang positif. Ingat, kalau bilangan positif semakin besar angka atau bilangannya, maka nilainya juga akan semakin besar. Maka di sini dimulai dari 4, kemudian ada 3, kemudian ada 1, ada negatif 2, kemudian ada negatif 5. Nah, balikan ya, kalau dia dari yang terbesar maka bergerak dari kanan ke kiri. Nah, ini dia jawabannya. 4, 3, 1, negatif 2, dan negatif 5. Selanjutnya kita masuk ke yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 di sini soalnya ada negatif 2, negatif 3, 0, 5, dan negatif 6. Nah, untuk jawabannya yaitu dimulai dari 5, kemudian 0, negatif 2, negatif 3, dan negatif 6. Nah, itulah dia jawabannya. Mudah ya abang kakak, ingat saja kalau dia dari bilangan yang terkecil maka bergerak dari bilangan negatif ke positif, dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau bilangan dia yang terbesar mengurutkannya maka dari kanan ke kiri, yaitu dari positif menuju ke negatif. Nah, di sini dikatakan Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan Rp5.000, sedangkan adik Udin mendapatkan Rp2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan Rp12.000, sedangkan kakak kedua Udin mendapatkan Rp10.000. Nah, coba urutkan uang jajan dari yang terbesar.
Nah, tentu kalau dari yang terbesar dari jumlahnya yang paling banyak, karena ini adalah positif, benar. Nah, bilangan yang paling banyak untuk nomor satunya itu adalah yang Rp12.000. Kemudian Rp10.000, Rp5.000, dan yang terakhir ada Rp4.000. Nah, itulah kalau diurutkan dari yang terbesar. Tapi kalau dari yang terkecil kebalikannya saja. Berarti ada Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp12.000. Jadi Miss Eka yakin kamu pasti sudah paham dan insya Allah bisa mengerjakan mengenai mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan yang terkecil. Nah, kita akan mempelajari mengenai lawan bilangan. Nah, namanya saja lawan bilangan, abang kakak udah pasti itu berlawanan antara yang positif dengan yang negatif. Nah, di sini sudah diberi tanda panah. Kalau kamu perhatikan, yang pertama di situ ada positif 1 lawannya adalah negatif 1. Sedangkan positif 2 lawannya adalah negatif 2. Positif 3 lawannya adalah negatif 3. Dan positif 4 lawannya negatif 4. Jadi kalau positif 9 lawannya adalah, iya benar, negatif 9. Satu lagi, kalau dia negatif 12 maka lawannya adalah, benar, pintar, positif 12. Ya, mudah kan? Insya Allah mudah ya, mudah dipahami, dan insya Allah kamu nantinya bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Nah, penggunaan istilah bilangan bulat ternyata itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari ya, Bang Kakak. Nah, untuk menyatakan bilangan positif, di sini ada kata maju. Nah, biasanya kata maju itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan bilangan positif. Nah, di sini kamu diminta untuk membuat satu kalimat berdasarkan kata yang sudah disediakan. Ini bukan latihan, tapi ini akan kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, di sini ada 5 kata, yaitu ada untung, ada maju, ada untung, ada naik, ada di atas permukaan laut, dan ada setelah. Nah, kelima kata ini adalah pada saat kehidupan kita sehari-hari digunakan untuk menyatakan bilangan bulat positif. Nah, kamu bisa mempauskan video ini dan coba kamu kerjakan dulu. Ini bukan latihan ya, tapi ini akan kita bahas bersama. Coba kamu buat dulu kalimat yang menggunakan kelima kata tersebut, dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah? Nah, oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu kata maju. Nah, maju itu bisa, coba kamu perhatikan, mana tahu kalimat yang bisa kau ucapkan itu ada yang sama dengan kalimat kamu. Nah, misal untuk kata maju adalah Udin maju. Tiga langkah. Nah, misalnya kalimatnya adalah Udin maju 3 langkah. Selanjutnya, yang kedua ada kata untung. Nah, tidak bisa saya tuliskan ya abang kakak karena terlalu sempit untuk ruang menuliskan ini. Tapi insya Allah kamu pasti akan memahami apa yang saya katakan. Nah, untuk untung itu adalah misalnya jualan ibu hari ini mendapatkan untung Rp5.000. Kemudian yang ketiga ada kata naik. Nah, naik bisa kita buatkan contoh kalimatnya adalah Miss Eka naik ke lantai 3. Kemudian untuk di atas permukaan laut. Nah, misalnya Gunung Sinabung berada di ketinggian atau di atas permukaan laut. Mohon maaf. Nah, mohon maaf, kata yang benar adalah misalnya
Tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, untuk kata setelah, itu bisa kita berikan contoh kalimatnya adalah Ipin lahir setelah Upin. Nah, itulah contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam menyatakan bilangan positif. Selanjutnya, untuk menyatakan bilangan negatif. Nah, kebalikannya, kalau tadi maju maka ini adalah mundur. Kemudian ada rugi, kemudian ada turun di bawah permukaan laut, dan terakhir sebelum. Maaf ya nak, ini ada kesalahan teknis, dia hurufnya hilang-hilang. Kan Miss Eka tambahkan. Mundur, rugi, turun di bawah permukaan laut, kemudian ada sebelum. Oke. Nah, untuk contoh dari kata mundur, itu bisa kebalikan dari kalimat yang tadi kita ucapkan. Nah, misalnya Siska mundur 3 langkah. Kemudian untuk kata rugi, jualan ibu mendapatkan rugi sebesar Rp50.000. Kemudian untuk kata turun, Miss Eka turun ke lantai 1. Kemudian di bawah permukaan laut, misalnya kapal selam berada 30 meter di bawah permukaan laut. Berarti itu menandakan dia di dalam laut ya Bang Kakak. Nah, yang terakhir itu adalah sebelum. Nah, kalimatnya bisa kebalikan dari kalimat bilangan positif tadi, yaitu Upin lahir sebelum Ipin. Nah, itulah contoh kata yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, tahukah kalian cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat? Nah, jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan lebih kecil. Sedangkan yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif itu pasti lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif. Nah, tanpa perlu melihat angka atau bilangannya. Nah, yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Nah, Abang Kakak, kalau untuk membandingkan bilangan bulat, nah di sini ada 3 fakta yang harus kamu ingat. Yang pertama, jika yang dibandingkan bilangannya sama-sama positif, maka tinggal melihat mana angka yang lebih besar, maka itu nilainya lebih besar. Kemudian jika yang dibandingkan adalah positif dengan negatif, maka bilangan yang positif itu nilainya lebih besar. Sedangkan jika yang dibandingkan sama-sama bertanda negatif, maka yang angkanya paling besar itu adalah nilainya yang paling kecil. Jadi kebalikannya. Mudah ya? Jadi harus diingat ketiga fakta tersebut untuk membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan membandingkan bilangan bulat. Nah, perhatikanlah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 7. Dimana artinya, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Nah, tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada kata kurang dari dan lebih banyak atau lebih dari. Nah, kata ini juga kita gunakan dalam proses pengerjaan soal matematika, yaitu untuk membandingkan bilangan. Sedangkan dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika kamu berbicara 3 orang, maka Allah itu pasti akan yang keempat. Dia mengetahui apa yang bertiga itu bicarakan. Jika ada 5 orang yang berbicara, maka Allah adalah orang keenamnya, dan Allah pasti mengetahui apa yang kelima orang itu bicarakan.
Nah, bahkan di sini tiada pula pembicaraan antara jumlah dari kurang dari itu, misalnya orangnya lebih sedikit, misalnya kamu bahkan mengucapkan sesuatu dalam hati atau bahkan lebih banyak secara beramai-ramai, pasti Allah bersama kita dimanapun kita berada. Bahkan dikatakan di lubang semut sekalipun Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian di hari kiamat nanti Allah akan memberitahu apa-apa saja yang kita kerjakan. Jadi sedikit pun tidak akan luput dari penglihatan Allah, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Nah, bandingkanlah bilangan bulat dengan tanda. Nah, yang ini nak, kamu jangan lupa ya, kalau tanda ini artinya lebih dari atau lebih banyak, kemudian yang ini kurang dari atau lebih sedikit, kemudian ini sama dengan. Nah, lihat, yang nomor 1 itu adalah negatif 12 dengan 0. Nah, manakah bilangan yang positif? 0. Maka negatif 12 itu sudah pasti lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, di mana ada, nah di sini membandingkan antara bilangan negatif dengan negatif. Ingat, kalau yang dibandingkan negatif dengan negatif, maka lihatlah, semakin kecil bilangannya maka nilainya semakin besar, dan semakin besar bilangannya maka nilainya semakin kecil. Maka negatif 5 itu lebih besar dari negatif 11. Oke, nah kalau dia sama-sama bilangan positif atau negatif dan angkanya sama, berarti dia sama dengan. Kemudian yang terakhir, nah ini berlawanan, yaitu negatif 7 dengan 7. Ingat, kalau antara negatif dengan positif, maka sudah pasti bilangan yang positif itu lebih besar. Maka negatif 7 lebih kecil daripada positif 7. Mudah bukan? Mudah ya? Insya Allah kamu mudah memahaminya dan nantinya bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada latihan. Nah, di sini ada 3 soal. Silahkan kamu ambil buku latihan kamu. Nomor 1, kamu diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, mengurutkan bilangan kebalikannya dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan dengan tanda lebih kecil ataupun lebih besar. Nah, ingat, kalau mengurutkan bilangan ketika dia nilainya negatif, maka dia semakin kecil. Nah, positif itu nilainya akan semakin besar. Begitu juga kebalikannya. Nah, untuk membandingkan kamu harus ingat kalimat yang tadi, fakta mengenai membandingkan bilangan bulat. Ketika dia sama-sama negatif, maka lihatlah angka yang lebih kecil, maka itu nilainya pasti lebih besar. Kalau dia antara positif dengan negatif, sudah pasti bilangan yang positif nilainya lebih besar. Dan kalau dia positif dengan positif, ya berarti mana angka yang lebih besar itulah nilainya yang lebih besar. Nah, silakan kamu kerjakan latihan kamu dan kamu dokumentasikan, nantinya kamu kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Menyenangkan kan? Insya Allah menyenangkan ya, dan mudah dipahami. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berkah, diridhoi oleh Allah, dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa kamu kerjakan latihannya di buku tematik kamu ya. Nah, nantinya kamu akan mengirimkan dokumentasinya melalui WA Miss Eka. Nah, abang kakak, sebelum kita akhiri, kita ucapkan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.